Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Li, jangan khawatir, tidak ada yang sulit bagiku. Putri tersenyum ringan, berhenti sejenak, lalu berkata, menurutku, kebahagiaan bukanlah sesuatu yang bisa ditunggu, tapi bekerja keras untuk memperjuangkannya. Jika kamu sudah mendapatkannya, kamu harus melindunginya dengan hatimu. Jangan menyerah hanya karena sedikit halangan. Oleh karena itu, Putri sangat jelas dan tegas. Dia tidak akan pernah meninggalkan Randy. Meskipun kakek Sanjaya yang menyuruhnya melakukan itu, Putri akan pergi jika Randy yang memintanya untuk meninggalkannya. Dan dia juga percaya pada Randy. Dalam hati Randy, dia tidak pernah memandang rendah dirinya. Dia selalu percaya padanya dan mendukungnya. Lily mengangguk dan berkata, Putri, aku tahu bahwa kamu selalu bekerja keras. Kamu telah bekerja begitu keras, bagaimana mungkin Dewi Kebahagiaan bersedia untuk mengambil kebahagiaanmu? Ya, kurasa juga begitu, Putri tertawa, dan meneguk air di cangkirnya. Putri melanjutkan lagi, Li, cobalah menerima lebih banyak pesanan. Kita harus menghasilkan lebih banyak uang dan mencoba membuat hidup kita agar lebih baik lagi. Melihat Putri tersenyum, Lily juga ikut tersenyum, menepuk pundaknya dan berkata, bekerja keras untuk menghasilkan uang dan berusaha untuk membeli rumah dan mobil sesegera mungkin. Putri berpikir sebentar, lalu berkata, atau mari kita lihat mobil sepulang kerja hari ini. Aku ingin membeli mobil. Lily berkata, kamu dulu selalu mengatakan bahwa kamu ingin menghemat uang. Mengapa kamu tiba-tiba ingin membeli mobil? Putri berkata, naik taksi setiap hari juga cukup mahal, dan mungkin akan lebih menghemat uang jika kita membelinya. Selain itu, taksi tidak dapat memasuki area villa, tetapi hanya bisa menuju ke pintu gerbang. Diperlukan waktu setengah jam untuk berjalan setiap hari, yang terlalu lama, lelah, dan tidak nyaman. Selain itu, dia juga akan mengambil kesempatan untuk membeli mobil untuk memberitahu kakek Sanjaya bahwa dia memiliki kekuatan finansial sendiri, cukup untuk membuat hidupnya bahagia, dan tidak akan bergantung pada mereka. Setelah mendapatkan uang, dia masih bisa membeli rumahnya sendiri. Bahkan jika Randy tidak punya uang suatu hari, dia juga bisa mendukungnya. Setelah memikirkannya, Putri bekerja lebih keras dan lebih giat lagi, berharap gaun pengantin yang dirancang untuk setiap pelanggan akan dihargai oleh pelanggan. Mereka menyukainya, dan kemudian memperkenalkannya kepada teman-teman. Reputasi baik akan menyebar dari 10 menjadi 100, dan semakin banyak mereka menyebarkannya, maka mereka tidak akan ketakutan jika tidak bisa mendapatkan pesanan. Ketika dia sibuk sampai tengah hari, Putri sibuk pada saat kritis rancangan desain. Biasanya, dia akan selalu makan setelah dia sibuk, atau tidak masalah apakah dia punya makanan atau tidak. Tapi ketika tiba saatnya makan malam hari ini, dia sibuk membuat Lily berteriak, dia bisa menahan lapar, tetapi anak di dalam perutnya tidak bisa menahan lapar. Putri yang sekarang dia bukan putri yang dulu, tetapi sekarang dia adalah istrinya Randy, dan dia akan menjadi seorang ibu untuk anak yang ada di dalam kandungannya. Tidak peduli apa yang Putri lakukan, dia harus memikirkan mereka. Setelah bekerja di sore hari, Lily menemani Putri untuk melihat mobil. Dia tidak mampu membeli mobil mewah, tetapi tidak ada masalah baginya dengan mobil senilai 200 juta. Sebelumnya, Putri tertarik pada merek mobil tertentu dan memiliki pemahaman yang terperinci. Mereka langsung pergi ke showroom mobil itu. Putri melihat mobil pada pandangan pertama. Setelah test drive, dia segera membayar uang muka.
sehingga dia bisa mengambil mobil dalam 2 hari. Begitu pembayaran dilakukan, Randy menelepon, dan suaranya di telepon tetap seperti biasa, dalam dan seksi. "Di mana kamu?" "Aku sedang di showroom membeli mobil." Membeli mobil adalah masalah yang besar. Putri tidak bisa menyembunyikannya dari Randy, dan Putri tidak ingin menyembunyikannya dari Randy. "Kalau begitu aku akan menjemputmu." Suaranya tetap tenang seperti biasa. Dia pergi membeli mobil sendirian, tanpa menghabiskan uangnya, dan dia tidak merasa malu. Belum lagi mengapa dia ingin membeli mobil. Oke, setelah panggilan berakhir, Putri mengirim sarelok ke Randy. Dalam sekitar 20 menit, Randy sudah tiba. Lily tahu bahwa Putri dan Randy ingin membicarakan sesuatu, jadi dia menyapanya dan pergi. Setelah masuk ke dalam mobil, Randy memegang tangan Putri dan menatapnya dengan mata panas. "Putri, apakah selama ini yang kuberikan padamu itu tidak cukup? Mengapa kamu mengatakan itu?" Putri menatapnya dengan mengerjap-ngerjap. Randy menatapnya, menatap wajahnya yang putih, menatap senyumnya yang kuat, dan tiba-tiba merasa tidak nyaman. Putri datang untuk membeli mobil tiba-tiba, dan bukan tanpa alasan. Menilai dari penampilannya saat ini, Randy bisa melihat bahwa dia tidak akan mau memberitahu alasan sebenarnya, jadi dia ingin bertanya. "Jika kamu tidak bertanya, kamu tidak akan tahu jawabannya. Jika kamu bertanya, dia mungkin tahu jawabannya." Jadi Randy memberanikan diri untuk bertanya, "Mengapa kamu tiba-tiba berpikir untuk membeli mobil?" "Aku bisa menghasilkan uang sendiri. Aku ingin memenuhi kebutuhanku sendiri. Setelah bertahun-tahun aku memegang SIM, jadi aku harus menggunakannya." Jawabannya sangat alami, sehingga Randy tidak dapat menemukan celah untuk bertanya lagi. Setelah mengawasinya untuk waktu yang lama, Randy perlahan berkata, "Untuk hal-hal di luar pekerjaan, orang-orang di sekitarku yang biasa mengurusnya untukku. Aku tidak tahu banyak tentang itu." "Tidak apa-apa, jika kamu hanya tahu lebih sedikit, aku tahu lebih banyak. Jadi aku dapat mengingatkanmu kapan saja di masa depan." Putri tiba-tiba merasa lucu. Ketika Randy mengatakan ini, ia sebenarnya mengakui secara tidak langsung bahwa IQ-nya relatif rendah. Melihatnya berbicara dengan serius dan melihat tatapan percaya diri di antara kedua matanya, Randy menemukan bahwa Putri hari ini tampaknya sedikit berbeda dari sebelumnya. Randy tidak mengerti perbedaannya terletak di mana. Melihat itu, dia tidak bisa menahan genggaman kepalanya, membungkukkan kepalanya dan menciumnya. Ciumannya sangat lembut, dia hanya mencium bibirnya dengan lembut, dan kemudian membiarkannya pergi. Putri memegang tangannya dan tersenyum lembut, "Mari kita pulang. Aku punya kabar baik untukmu, aku akan memberitahumu ketika kita sudah sampai rumah." Randy mengangkat alisnya. "Tidak bisakah kau mengatakannya sekarang? Demi keselamatan, aku tidak bisa mengatakannya sekarang." Jika Putri mengatakan padanya sekarang, dia pasti akan terlalu bersemangat dan itu akan berbahaya saat dia sedang mengendara, jadi tunggu sampai dia pulang dan katakan padanya. "Ada apa?" Semakin dia menggantungnya, dia menjadi lebih penasaran. "Aku akan memberitahumu setelah kita pulang." "Mengapa kamu masih bertanya?" Randy ini sama sekali tidak lucu. Putri mengulurkan tangannya dan mencubit pipinya, mencubitnya dengan keras. "Randy, ayolah, jangan seperti ini." Tiba-tiba diperlakukan seperti anak kecil olehnya, Randy berbalik untuk melihat bagian depan mobil dengan ekspresi yang sangat tidak normal, dan menyalakan mobil untuk pulang. Dalam perjalanan pulang ke villa, Randy tidak berbicara lagi, dan Putri tetap diam. Dia banyak memikirkannya, memikirkan sedikit demi sedikit selama beberapa bulan terakhir. Randy, seorang pria yang berbicara sangat sedikit, hampir tidak pernah mengobrol dengannya, tetapi dia dapat membuatnya merasa nyaman dan membuatnya merasa hangat. Randy mengatakan bahwa mereka semua sudah dewasa, dan apa yang disebut cinta itu tidak realistis. Randy mengatakan bahwa apapun yang terjadi, jangan putus dengan mudah. Randy juga mengatakan bahwa Putri adalah wanita yang dia ingin hidup bersama selama sisa hidupnya. Randy tidak mengatakan banyak hal baik,
jadi dia ingat setiap kalimat yang dia katakan. Bahkan jika tidak ada cinta di antara mereka berdua, dia percaya bahwa dia juga pria yang dia ingin hidup bersama selama sisa hidupnya. Apa yang paling dipikirkan oleh Putri adalah apa yang dikatakan kakek Sanjaya kepadanya hari ini. Dia mengerti dengan baik bahwa kakek Sanjaya tidak ingin Putri bersama dengan Randy karena masa lalu Putri yang begitu tak tertahankan. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye bye bye.